Selamat sore Pak Ananto. Selamat sore. Di sini saya akan melakukan sharing-sharing ke Pak Ananto untuk mengerjakan tugas manajemen kinerja. Jadi dalam manajemen kinerja memiliki tema perjalanan kehidupan dalam pendidikan, pekerjaan, karir Pak Ananto. Oke. Ya. Sebelumnya saya Andreas Krishna Erwangga, NIM 1922-14184, meminta izin untuk merekam video pada Pak Ananto agar penonton di rumah bisa mempelajari dan mendapat informasi seputar kehidupan Pak Ananto ataupun mendapat pelajaran mengenai kehidupan umum. Oke. Berbicara mengenai kehidupan nih Pak, Ya. banyak suka dan duka pastinya, ya Pak ya. Iya. Dalam setiap orang pasti itu berbeda-beda. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan, pernahkah Pak Ananto berada dalam persimpangan jalan? Jadi, misalnya Pak Ananto kan terjun dalam dunia pendidikan, gitu. Pernahkah ada persimpangan jalan? Persimpangan jalan di dalam kehidupan saya. Berbicara mengenai kehidupan Pak, banyak suka dan duka pastinya ya Pak ya. Dan semua orang tuh pasti mengalami suka duka yang berbeda-beda. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan, pernahkah Pak Ananto berada di persimpangan jalan? Ya. Misalnya Pak Ananto kan terjun dalam dunia pendidikan, pernahkah ada persimpangan jalan? Persimpangan jalan pada waktu itu memang ada. Saya mempunyai cita-cita ya sebagai seorang prajurit. Saya siapkan fisik saya siapkan mental saya ya. Kemudian saya mulai merintis untuk mempersiapkan diri saya setelah lulus SMA dulu. Itu saya mau masuk angkatan laut, masuk KKO pada waktu itu, marinir. Ya. Kemudian saya sudah ikut tes semuanya saya lalui. Tes yang terakhir ronsen. Nah ini ronsen itu saya tidak bisa berhasil karena di paru-paru saya itu ada bintik-bintik air. Sehingga itu yang membuat saya gagal untuk diterima di angkatan laut. Oh, seperti itu. Itu yang pertama ya. Ya. Nah, yang kedua, kemudian saya mulai aktif di gereja. Di gereja. Paroki saya itu di Kitomoji pada waktu itu karena rumah saya di Butumanan, termasuk dari paroki gereja. Kemudian dalam kegiatan di gereja, saya tertarik dengan itu anak-anak yang belajar agama. Saya kemudian mulai mempersiapkan diri saya untuk nanti bisa menjadi guru agama. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian seorang pastor pada waktu itu namanya Romo Wahyo Sudibyo. Itu paroki di Kitomoji waktu itu membimbing saya untuk nanti saya bisa menjadi guru agama di paroki. Ya. Kemudian untuk itu prosesnya Romo mengatakan kamu harus sekolah. Oh ya, sekolah. Saya sekolah di Puskap itu. Saya kemudian menempuh D3. Saya berhasil menempuh D3 dan kemudian saya mempunyai ijazah untuk bisa mengajar dengan sah. Ya, legal ya. Ya. Kemudian pastor paroki mengatakan, "Baik, kamu sekarang ngajar di paroki." Saya mengajar agama di paroki. Sudah berapa lama gitu, saya pikir begini, Romo, kalau saya terus menerus menjadi guru agama di paroki, masa depan saya bagaimana, Romo? Masa depan yang bagaimana, Romo? Nah ini saya nanti kan suatu ketika saya berkeluarga, itu berkeluarga, lalu bagaimana saya nanti kalau berkeluarga dengan mengajar atau hasil yang saya dapat dari paroki,
rasa-rasanya tidak cukup kamu. Oh iya, nah kebetulan sekali ya itu kan yang memberikan saran di SMP Maria Immaculata kemarin itu. Pada waktu itu sebelumnya itu di agama itu diajar oleh seorang frater yang apa itu yang mau agama itu. Nah kemudian saat itu dihentikan oleh pimpinan mereka sehingga Immaculata kosong beragama tidak ada. Nah vakum dong. Nah saya sudah konsultasi dengan Romo Wahyu Sudibyo, lalu kemudian Romo mengatakan, nah ini kebetulan sekarang saya beri surat, kamu datang ke susteran wawancara dengan kepala sekolah. Jadi Suster di situ. Ya, terus kemudian saya wawancara, saya berhasil diterima dan saya mengajar di Immaculata. Itu tahun 69. 69. Ya. Setelah terus saya mengajar biasa gitu sampai dengan tahun itu masih honorer tahun 70 saya diangkat guru yayasan tetap yayasan ya. Kemudian sampai tahun 80 ada pengumuman dari negeri ada kesempatan untuk tes bisa nanti menjadi guru negeri. PNS itu ya. Ya, PNS. Saya coba kemudian saya berhasil. Puji Tuhan berhasil. Tahun 80 saya menjadi guru agama PNS pegawai negeri. Jadi gaji saya bukan dari yayasan, tetapi gaji saya itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Nah, sebelum mohon maaf memotong nih Pak. Oke. Setelah pemilihan tersebut, apakah ada orang yang membantu Pak Ananto dalam mengambil keputusan? Pastor tadi. Iya, pastor tadi. Itu pastor pendidik saya. Jadi kalau saya mengaku guru saya kepada pastor itu, begitu sehingga dia itu dekat sekali dengan saya dan tahu tentang saya, tentang diri saya. Sehingga membimbing saya ya pastor itu, Pastor Romo Wahyu Sudibyo. Iya. Jadi pastor tersebut membantu Pak Ananto dalam menentukan pilihan tersebut. Iya. Oke, paham. Jadi setelah mengambil pilihan tersebut, apakah ada yang Pak Ananto sesali dari pilihan tersebut? Enggak ada. Enggak sama sekali. Kalau begitu, apakah ada pilihan yang menurut Pak Ananto tuh senang gitu? Kenapa Pak Ananto memilih pilihan tersebut? Apa yang membuat Pak Ananto senang? Ya saya bisa dekat dengan anak, murid-murid, sehingga saya bisa interaksi dengan murid itu semakin lama semakin menyenangkan gitu saya. Ya. Puas. Saya kalau mengajar pada persiapan pertama masih belum berhasil. Kedua, ketiga baru berhasil. Ya, jadi suka dukanya di situ ya? Ya itu. Jadi kalau mengajar itu pada materi yang pertama itu biasanya saya nggak berhasil 100%. Oh, seperti itu? Iya. Baru pertama, kemudian nanti di depan kelas saya mengajar, ada yang lupa, ada yang tinggal yang nggak saya bicarakan. Padahal itu persiapan saya. Nah itu. Tapi nanti pada kedua, ketiga, pada materi yang sama, saya bisa berhasil. Puas hati, merasa lega gitu. Betul. Berarti setelah melalui itu semua, Pak Ananto mengalami suka dukanya seperti itu. Iya, itu suka senang ya. Iya. Nah, untuk sekarang ini kan Pak Ananto sudah melalui itu semua. Iya. Pak Ananto sudah pensiun, sudah tidak mengajar lagi. Terus saya ingin bertanya keseharian Pak Ananto itu apa? Ya, di dalam keluarga ya. Kebetulan istri saya itu penghasilan sebagai seorang guru, pensiun apalagi, nah itu tinggal berapa gajinya ya sekira. Iya. Tapi saya saya berkeluarga ya. Kita punya anak. Anak mulai tahun itu saya mengajar pertama di Immaculata itu, saya sudah mulai menikah dengan istri saya itu. Dan kemudian saya mempunyai anak yang pertama tahun 70. Lahiran tahun 70 kan yang pertama. Iya. Kemudian anak yang kedua lahir tahun 71 bulannya Agustus. Itu Januari tadi, ini Agustus. Kemudian anak yang ketiga
anak yang ketiga itu tahun 81, lahir 81. Kemudian anak yang keempat terakhir itu lahir 86. Oke. Nah itu anak saya 4 tadi semua. Oke semua. Oke Pak. Tanya lagi Pak. Menurut Bapak definisi sukses dalam kehidupan itu seperti apa? Menurut Bapak? Sukses dalam kehidupan itu apabila saya menikmati apa yang saya lakukan, apa Oke. yang saya kerjakan. Menikmati. Menikmati ya guys. Menikmati. Ya. Oke. Segitu aja Pak pertanyaan yang sempat saya berikan kepada Ya, Pak. ya. Terima kasih karena sudah mau diajak sharing-sharing Sama-sama. mengenai tugas mata kuliah Ya ini. itu yang dari saya seperti itu. Semoga penonton yang menonton video ini dapat termotivasi atau mendapat masukan dalam kehidupannya. Oke. Ya. Itu saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih juga Pak Ananto karena sudah mau sharing-sharing. Terima kasih kembali. Ya. Sekian. Terima kasih. Ya.